saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Roh Kudus. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam topik, kayaknya ini kurang menarik ini nuansanya. Oke, sudah berubah. Sekarang kita akan memasuki pada pertemuan kali ini, yaitu dengan topik Roh Kudus. Sebelum kita memasuki topik itu, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari bahwa kita menggunakan buku dari Ernest Marianto dengan judul buku Persiapan Krismas Suci. Dalam hidup sehari-hari kita selalu mengatakan tentang Roh Kudus. Kemudian dalam membuat tanda salib juga ada kata-kata Roh Kudus. Jadi bagi saya sendiri topik ini sangat menarik, karena Roh Kudus itu adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tetapi sebelum kita memasuki pada topik kita kali ini, alangkah baiknya kita memulai topik kita dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala rahmat yang boleh kami terima hingga saat ini, terlebih rahmat kehidupan yang boleh kami terima pada hari ini. Sekarang kami semua ingin membahas topik tentang Roh Kudus di dalam pertemuan kami pada kali ini. Semoga topik ini dapat membantu kami dan mempersiapkan kami serta menguatkan kami dalam penerimaan sakramen Krisma nanti, sehingga kami semakin memahami peran Roh Kudus dan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami sehari-hari. Nama-Mu Tuhan selalu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, nanti teman-teman saya para frater akan menjelaskan tentang peranan Roh Kudus, kemudian kehadiran Roh Kudus, serta pengalaman-pengalaman Roh Kudus yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Karena topik Roh Kudus ini sangat menarik, jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe sehingga kita semakin mengetahui topik-topik selanjutnya. Dan semoga dengan topik kali ini, topik Roh Kudus, semakin menguatkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam tema Roh Kudus ini kita mau mendalami. Nah, dalam hidup kita tuh bagaimana sih peran Roh Kudus ini? Sejauh mana kita menyadari, selalu merefleksikan bahwa sebenarnya dalam setiap peristiwa hidup kita itu Roh Kudus ambil peran. Tuhan ambil peran, turut andil melalui Roh Kudus yang menyertai kita. Nah, banyak pengalaman. Semua pengalaman hidup bahkan hanya tergantung bagaimana kita menyadari bahwa Allah sungguh mengambil peran. Saya adalah salah satu dari sekian banyak orang yang menjadi korban dari virus corona. Mengalami hal semacam ini, manusia justru harus semakin sadar bahwa dia tidak bisa berjalan sendiri. Itulah yang saya alami ketika saya terjangkit. Proses dilalui, tapi harus ingat bahwa kekuatan sendiri tidak akan bisa mengatasi persoalan ini. Dalam masa-masa sulit saya selalu ingat bahwa Tuhan mengajarkan saya bahwa hidup itu penting dan berharga. Tuhan menganugerahkan kehidupan bukan tanpa maksud. Dan saya percaya pada saat itu Tuhan pasti menyertai saya. Roh Kudus ambil peran, turut andil supaya saya bisa melalui masa-masa sulit dalam peristiwa itu. Mungkin saudara-saudara juga mengalami pengalaman yang sama. Ada yang mungkin lebih sulit dibanding saya dalam situasi hidupnya. Nah, kita percaya dalam setiap peristiwa itu Tuhan pasti turut andil. Ketika saya dalam masa-masa puncak kesulitan saya dalam sakit yang saya derita itu, manusiawi bahwa kita mempunyai tendensi untuk mempertanyakan kenapa saya harus mengalami ini.
Tapi di saat kita merasa diri dalam tekanan semacam itu, undangan untuk kita adalah justru di saat kita semakin berada di masa yang paling sulit itu, atau ketika saya mengalaminya, harus didalami lagi bahwa iya, Tuhan pasti punya maksud meskipun pengalamannya semacam itu. Tapi poin penting yang harus kita dalami adalah sejak kita dilahirkan di dunia ini sampai nanti saat terakhir hidup kita, kita harus selalu ingat bahwa tidak ada satu detik pun yang terlewatkan tanpa penyertaan Tuhan, tanpa bimbingan Roh Kudus. Nanti dalam bagian pendalaman kitab suci dan penerapan kita akan mendengarkan betapa sebenarnya Tuhan itu selalu menyertai hidup kita. Maka mari kita simak dalam pendalaman kitab suci berikutnya dan pendalaman materi di bagian-bagian selanjutnya. Saudara-saudari yang terkasih, para Krismawan dan Krismawati, bacaan untuk pendalaman kita pada video yang 9 ini dengan tema Roh Kudus diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 12 ayat 4 sampai dengan 11. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang
Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, pada pertemuan yang kita yang 9 ini kita berbicara mengenai Roh Kudus. Tentunya sebelum saya masuk ke refleksi atau pengalaman pendalaman tentang kitab suci ini, tentunya saya mau bagikan sedikit pengalaman saya mengenai Roh Kudus. Roh Kudus ini merupakan salah satu bentuk atau salah satu tema yang sangat sensitif atau sangat sulit untuk dibahasakan secara bisa lebih jelas di pikiran teman-teman semua, karena ini sangat sulit. Tentunya kita berbicara tentang Roh Kudus, kita tidak bisa berpisah dari Trinitas, relasi antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiga ini tak bisa dipisahkan, yang membentuk satu kesatuan. Ya, mengenai bacaan yang telah kita dalami bersama tadi, telah kita dengar bersama, saya mau membagikan 1-2 pertanyaan yang mungkin dapat menjadi bahan untuk kita pendalam bersama teman-teman. Yang pertama, apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam jemaat tadi? Jadi dalam pewartaan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus tadi, apa peran Roh Kudus di situ untuk para jemaat? Lalu keduanya, untuk apa semua karunia itu? Karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada setiap orang itu fungsinya untuk apa? Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, menariknya, apakah masih ada karunia lain dari Roh Kudus yang diberikan kepada kita yang belum disebutkan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus tadi, seperti yang kita dengarkan tadi teman-teman. Yang pertama teman-teman, untuk apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam jemaat? Pastinya Roh Kudus itu, ya kita yakini katanya baik-baik saja ya. Ya, Roh Kudus itu menemani umat manusia, lalu pokoknya membantu manusia untuk semakin memahami Tuhan. Artinya tidak hanya memahami Tuhan, tetapi juga bagaimana memahami apa yang dikehendaki Tuhan dalam perbuatan untuk perwujud nyata hidup setiap hari. Nah, itu ya yang saya mengerti atau kami mengerti seperti begitu. Soalnya seperti saya katakan tadi, berbicara tentang Roh Kudus ini memang sangat sensitif teman-teman. Jadi saya hanya bisa membagikan sejauh apa yang saya tahu. Lalu untuk apa semua karunia itu? Ya tentunya buah-buah dari Roh Kudus seperti yang kita pernah dengar adalah damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan semua hal baik yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jadi itulah buah-buah dari Roh Kudus. Artinya bahwa Roh Kudus yang kita terima dari Tuhan itu memampukan kita untuk membuahkan hal-hal itu dalam hidup kita setiap hari. Bagaimana relasi saya dengan Tuhan, bagaimana relasi saya dengan sesama. Seringkali orang berbicara bahwa relasi kita dengan sesama kita ditentukan oleh relasi kita dengan Tuhan. Itu menurut saya sangat benar teman-teman. Percuma saja kalau kita berdoa kepada Tuhan terus baik-baik, tapi relasi kita dengan orang lain buruk sekali. Terus pertanyaannya, apakah benar doa kita kepada Tuhan itu? Apakah tidak ada peran Roh Kudus dalam hidup kita yang memampukan kita untuk melakukan sesuai apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Begitu teman-teman. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, apakah masih ada karunia lain dari Roh Kudus yang diberikan kepada kita yang belum disebutkan oleh Paulus tadi? Ya tentunya seperti yang kita dengarkan tadi dalam surat Paulus kepada jemaat Korintus itu hanya sebagian kecil teman-teman. Sangat banyak karunia-karunia yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ya mungkin sejauh ini yang kita sadari mungkin yang itu saja, dan mungkin ada sesuatu yang belum kita sadari sampai saat ini. Dan tentu yang mau saya bagikan adalah teman-teman, karunia Roh Kudus itu, ya terkadang kita menyadari bahwa itu sebuah karunia ketika kita dalam posisi-posisi yang sulit. Baru kita menyadari bahwa ini sebuah karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Ada banyak hal sebenarnya yang Tuhan telah tunjukkan kepada kita, karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Seringkali kita mengelak, seringkali kita belum sadar. Nah, ya yang tadi Paulus wartakan kepada jemaat di Korintus itu hanya sebagian kecil dari begitu banyak karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Pesannya hanya satu teman-teman di sini yang mau saya sampaikan adalah bagaimana kita
semakin memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Tentunya tidak semua kita pahami dalam kehendak Tuhan, tapi setidaknya ada hal-hal yang dapat kita mengerti dari Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita dapat mengaplikasikan itu atau mewartakan itu kepada saudara-saudara sekitar kita, kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, kerabat-kerabat kita, dan semua orang beriman yang kita kenal dan kita ketahui. Jadi mungkin yang mau saya bagi itu saya teman-teman mengenai Roh Kudus yang mau dikehendaki Tuhan dalam hidup kita, terkhususnya seperti yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus tadi. Semoga ini dapat bermanfaat dan dapat memberi inspirasi bagi teman-teman untuk semakin membuahkan buah-buah Roh Kudus yang baik kepada sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Halo teman-teman, sekarang bersama saya kita sudah sampai pada penerapan. Kita sudah mendengar panjang lebar tadi ya. Mungkin teman-teman sudah capek sejak pembukaan, sharing pengalaman, lalu bacaan kitab suci, kesaksian biblis, kitab suci. Sekarang bersama saya di penerapan. Nah, dalam penerapan ini hanya dua hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, Roh Kudus dalam liturgi, dan yang kedua, novena Roh Kudus. Nah, yang pertama, Roh Kudus dalam liturgi. Di dalam liturgi kita menyadari peran Roh Kudus. Jadi dalam doa, Roh Kudus membantu kita berdoa, atau bahkan ternyata Roh Kudus berdoa atas nama kita. Jadi ketika kita berdoa, itu karya Roh Kudus dalam diri kita. Jadi bukan saya yang berdoa, tapi kita menyadari itulah Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Mari kita dengar apa yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma 8 ayat 26 sampai 27. Dikatakan, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu,
yaitu bahwa ia berdoa sesuai dengan kehendak Allah untuk orang-orang kudus. Teman-teman, di sini dalam doa kita menyadari peran Roh Kudus. Jadi Roh Kudus, ketika kita berdoa, itulah Roh Kudus berkarya dalam diri kita, dan Allah, Roh Kudus dan Allah tidak dapat dipisahkan. Allah mengetahui bahwa Roh Kudus berdoa atas kehendak Allah untuk orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Ya, kita yang berdoa, Roh Kudus yang kita yang memberikan diri terbuka akan Roh Kudus. Nah, teman-teman, lalu yang kedua, di dalam membaca, peran Roh Kudus dalam baca. Roh Kudus menerangi hati dan budi kita sehingga kita dapat memahami sabda Allah. Jadi teman-teman, kalau membaca kitab suci itu kita mohon Roh Kudus untuk membukakan hati dan pikiran kita untuk memahami sabda Allah. Yang ketiga, Roh meningkatkan kesatuan. Menarik bahwa silakan teman-teman buka Mada Bakti, doa syukur agung yang kedua. Di situ dikatakan, kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dipersatukan oleh Roh Kudus menjadi umat. Jadi peran Roh Kudus di sini menyatukan kita dengan umat Allah. Dan saya yakin dalam pengalaman hidup kita, kesaksian hidup kita merasakan daya Roh Kudus, peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana sih kita mengetahui, oh ini peran Roh Kudus dalam diri saya? Ada Roh Kudus yang menggerakkan diri saya. Nah, bisa dirangkum dalam dua hal. Yang pertama, peranan Roh Kudus dalam hidup kita ialah menciptakan hal atau keadaan yang positif. Dan yang kedua, peran Roh Kudus adalah memerangi hal atau keadaan yang negatif. Jadi jelas ya, setiap kali kita mengalami keadaan yang negatif seperti macam-macam itu, apa saya contohnya? Kita mohon, kita berdoa kepada Roh Kudus yang ada dalam lubuk hati kita supaya Dia berkenan aktif membantu kita memerangi keadaan negatif itu, sekaligus membangun serta menciptakan keadaan yang positif. Oke, kita dapat menyadari Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, yang terakhir ya, novena Roh Kudus. Ya, sebagai orang Katolik saya sangat yakin bahwa kita setiap tahun sering novena Roh Kudus. Saya ingin menjelaskan apa itu maksud dari novena Roh Kudus. Yang pertama, novena Roh Kudus merupakan doa atau ibadat 9 hari menantikan kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Pentakosta itu para rasul, Roh Kudus turun atas para rasul. Ketika kita novena Roh Kudus, nah berarti kita menantikan kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Yang kedua dan yang paling penting, mohon rahmat Roh Kudus dalam persiapan disposisi, misalkan kemana saja, ke gereja, mengikuti kuliah atau bermain, tidur, kita selalu mohon rahmat Roh Kudus dalam hati kita. Lalu yang terakhir itu Roh Kudus, novena Roh Kudus itu ya hendaknya disertai dengan tindakan hati raga dan
keprihatinan terhadap orang lain. Artinya punya bela rasa terhadap orang lain. Tanpa itu semua niscaya kita untuk mengalami peran Roh Kudus dalam diri kita. Oke teman-teman, itu saja dari saya dalam penerapan ini. Halo Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dalam video yang ke-9 tadi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu para Pater seperti Pater Jacob, Pater Randy, Pater Anes, Pater James, itu sangat mendalam penjelasannya, baik dari sharing kitab suci, pendalaman ataupun pengalaman pribadi. Nah, pertanyaan untuk kita semua, apakah kita telah mendalami terlebih tentang Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari? Dan semoga kita dengan pertemuan ini kita semakin diperkaya dan semakin diperkuat iman kita sebelum kita menerima sakramen Krisma nanti. Sebelum kita menutup pertemuan ke-9 kita, marilah kita tutup dengan doa. Karena kita membuka pertemuan kita dengan doa, dan sekarang kita menutup pertemuan kita dengan doa. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas pendampinganmu dan penguatanmu selama berkatekesi di dalam pertemuan 9 ini. Semoga apa yang telah kami pelajari dan kami terima melalui video ini dapat berguna untuk diri kami dan juga penguatan kami dalam menerima sakramen Krisma nanti, terlebih dalam hal tentang Roh Kudus. Ya Tuhan, sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkatilah segala aktivitas kami, sehingga apa yang kami perbuat dapat berkenan di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Nama-Mu Tuhan selalu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.